Alhamdulillah. Boleh ketua kelasnya Utari disiapkan? Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Oke. Coba lihat teman kanan kirinya apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua ya. Nah, coba dilihat dulu di sekitarnya ada sampah nggak? Kalau ada sampah dikutip dulu ya. Ada Bu. Oh iya, oke, boleh dibuang dulu ya. Ini deh Bu. Baik. Nah, hari ini Ibu akan memberikan, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu ada satu motivasi yang ingin Ibu berikan kepada anak Ibu. Nah, senyum itu adalah hadiah paling murah yang kita berikan kepada orang lain. Namun, itu adalah hal yang paling berharga bagi orang lain. Kenapa? Karena saat kita tersenyum kita kan tidak mengeluarkan biaya apapun kan. Tapi bagi orang yang kita senyumin itu adalah hal berharga. Kenapa? Karena saat dia mungkin lagi sedih suasana hatinya, tiba-tiba kita lewat terus kita senyumin dia, itu bisa membuat hatinya ternyata aku masih dihargai ya, ternyata aku masih ada yang melihat ya, seperti itu. Jadi makanya kenapa senyum itu adalah hal yang paling murah tapi dia paling berharga untuk orang lain. Oke? Nah, jadi usahakan untuk anak-anak Ibu saat bertemu dengan orang lain diusahakan untuk tersenyum. Oke? Nah, Ibu tanya nih, kapan terakhir kali kamu tersenyum karena orang lain atau kamu membuat senyum temanmu? Tadi Tadi. Oh, tadi pagi. Ada yang mau bercerita? Bu, Oke, Mufti. saya senyumin Pini. Senyumin Binti. Iya Bu, soalnya dia udah baik sama saya Bu. Oh, udah baik apa tuh? Tadi saya nitip makanan sama dia Bu. Oh, oke. Berarti kalau dari cerita Mufti karena Vinia telah membantu dia tersenyum bahagia dia karena udah dibantu sama Vinia. Ada lagi cerita lainnya? Saya Bu. Iya, Siti boleh. Saya tuh senyum sama Utan Bu, karena udah lama nggak ketemu. Oh, karena libur panjang ya. Iya, Bu. Oh, oke. Nah, jadi kita tuh sebenarnya sehari-harinya yang senyum itu yang kita lakukan ya kan? Iya, Bu. Kita ketemu orang tua, kita ketemu siapapun pasti kita akan tersenyum gitu kan. Apalagi saat teman kita memberikan leluconnya. Apalagi kalau misalnya untuk di sekolah, biasanya hal yang paling membuat kalian senang di sekolah itu apa? Kalau misalnya dapat nilai 100 Bu. Oh, kalau dapat nilai 100 apa lagi? Main-main Bu. Main dengan temannya. Terus apa lagi? Saya Bu belajar sama Ibu Bu. Oh, terima kasih ya. Di rumah, kalau misalnya kalian dalam rumah, di lingkungan keluarga, siapa yang biasanya orang yang suka bikin kalian tersenyum, tertawa? Ibu Bu, Ibu. Oh, kalau Mufti ibunya, kenapa tuh, boleh diceritain Mufti? Karena Ibu membuat makanan yang enak. Oh, jadi karena ibu membuat makanan enak, kamu jadi tersenyum, senang, bahagia ya. Hari ini kita akan belajar menulis cerita sederhana. Jadi nanti anak ibu akan menulis dan membuat sketsa untuk cerita pendek, oke? Karena materi kita hari ini adalah senyum di sekitarku. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita, jadi nanti anak-anak ibu akan ada kegiatan pengamatan. Anak-anak ibu dapat menjelaskan unsur cerita sederhana. Terus juga anak ibu nanti akan menentukan ide cerita berdasarkan pengalaman sendiri atau imajinasi kalian. Lalu setelah itu peserta didik dapat menyusun cerita sederhana secara runtut dan menarik. Yang terakhir adalah nanti kalian akan mempresentasikan hasil cerita pendek yang telah kalian buat. Oke? Oke Bu. Oke.
kebaikan. Yang pertama, dia menjaga lingkungan dengan membersihkan sampah-sampah yang ada di sekitarnya lalu dijualnya menjadi uang. Yang kedua adalah dia dari hasil tabungannya dia malah memberikan ke umatnya dengan berbesar hati. Tapi yang didapatnya adalah malah dia mendapatkan hadiah balik kan. Dan uangnya jadi nggak kepake untuk umatnya bahkan kan ditabung gitu. Nah jadi berbuat baik itu sangat mudah ya. Saat kita menjalaninya dengan ikhlas agar menjadi ibadah. Kalau kita ikhlas menjalani semua kegiatan baik positif yang kita lakukan, maka itu akan menjadi ibadah untuk kita. Sama halnya dengan tersenyum tadi. Saat kita tersenyum itu kan juga ibadah ya. Senyummu adalah ibadah. Oke. Kita lanjut ya. Jadi tadi kita adalah materi kita adalah senyum di sekitarku. Kita masuk ke materinya. Nah, menurut anak-anak ibu senyum itu apa sih? Ini Bu, ekspresi. Ekspresi tersenyum. Terus apa lagi? Senyum manis. Senyum manis. Kalau foto senyum manis Bu. Senyum manis, oke. Gaya Bu, gaya. Gaya, oke. Jadi senyum adalah ekspresi wajah yang menunjukkan kebahagiaan, keramahan, atau rasa syukur. Senyum bisa membuat orang lain merasa lebih baik. Seperti yang Ibu bilang tadi, saat kita misalnya di jalan atau teman kita lagi murung, terus kita tersenyum gitu kan, atau kita membuat dia tersenyum dengan lucunya kita atau dengan ceritanya kita, itu adalah suatu hal yang paling berharga untuk orang itu gitu kan. Maka senyum bisa membuat orang lain merasa lebih baik. Oke. Nah, mengapa sih senyum itu penting? Kenapa menurut anak-anak ibu? Memberikan kebahagiaan. Memberikan kebahagiaan. Biar banyak temannya Bu. Biar banyak temennya, benar. Biar gak dikira jutek Bu. Biar gak dikira jutek. Terus apa lagi? Ulan? Jadi kalau kita itu senang-senang. Oh, nunjukin kalau kita sedang senang. Oke. Jawaban anak ibu pada benar ya. Jadi senyum itu penting karena ada 4 hal. Yang pertama, bisa membuat suasana jadi menyenangkan. Saat kita senyum, bahagia, mengeluarkan energi positif, maka lingkungan kita juga akan menjadi menyenangkan, positif gitu kan. Terus yang kedua, senyum itu bisa membuat kita merasa lebih bahagia. Misalnya nih, saat kita lagi gagal gitu, tapi kita oke, nggak apa-apa, kita tersenyum, kita merasa bahwa oke, bisa dihadapin, semuanya bisa datang. Pasti hal-hal bahagia itu malah akan datang kan? Iya Ya kan? Bu. Nah, yang ketiga adalah senyum itu bisa membantu kita menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Seperti yang Ibu bilang tadi kan. Jadi saat kita tersenyum, walaupun kita tidak kenal orangnya, itu bisa jadi keramahan, bisa jadi silaturahmi untuk orang gitu kan. Bisa jadi kita menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Nah, yang terakhir adalah senyum bisa membuat kita merasa lebih santai dan sehat nih saat di pembelajaran sekarang. Coba kalau misalnya Ibu jutek, masuk kelas udah kayak murung gitu, pasti kan kalian tegang kan? Iya. Takut berekspresi dan lainnya. Tapi kalau misalnya ibu kayak pembawaannya happy, ceria, senang, senyum, pasti kalian juga akan lebih santai. Benar? Benar Bu. Oke. Nah, jadi senyum itu ada di rumah, ada di luar, ada di sekolah dan tempat lainnya ya. Jadi kita tuh selalu tersenyum sih dalam hidup gitu kan. Seperti contohnya di rumah. Senyum di rumah itu kepada orang tua saat bangun tidur. Siapa yang sering melakukan kayak bangun tidur udah kayak selamat pagi ibu, selamat pagi ayah gitu. Ada nggak anak ibu yang melakukan hal itu? Tadi mau tidur nangis Bu. Kenapa? Masih ngantuk. Oh, alah. Emang tidurnya jam berapa malam? Tadi malam tuh 10 Bu. Oh, kenapa lama sekali Utari? Makan ya Bu. Iya Bu. Oh saya sama kakak saya Bu. Karena saya tidur sama kakak saya. Oh, jadi tersenyum di pagi hari? Iya Bu. Oke, ada lagi? Saya Bu, saya senyum Bu. Senyum dengan? Karena kan pagi pas bangun dimasakin makanan enak. Wah, benar ya. Tadi ada yang senyum ke kakak, ada yang senyum karena dimasakin orang tua, dan juga ada yang menangis karena masih mengantuk ya. Jadi diusahakan Utari ke depannya mungkin tidurnya lebih cepat lagi agar bangunnya nanti tidak mengantuk lagi, oke? Oke Bu. Nah, jadi dengan kita senyum kepada orang tua saat bangun tidur,
itu membuat suasana di rumah menjadi lebih hangat, membantu kita menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih tenang. Benar kan? Saat kita menghadapi masalah itu dengan lebih tenang, dengan tersenyum, dengan berpikir lebih dingin, itu akan membuat suasana lebih hangat. Terus masalah juga diselesaikan dengan lebih baik gitu. Terus ada juga senyum di sekolah. Kayak senyum kepada teman, kepada guru saat bertemu. Siapa yang sering melakukannya? Atau malah murung? Saya senyum Bu. Senyum guru. Bagus ya, selalu senyum saat ketemu orang tuh selalu senyum, baik di sekolah, di rumah. Jadi saat senyum kepada teman dan guru itu membantu menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan nyaman, mengurangi rasa canggung saat berkenalan dengan teman baru. Benar nggak? Saat kita merespon misalnya ada teman baru, terus teman baru itu senyum kepada kita, pasti kita lebih mudah kan dekat ke dia kan, dibanding dia yang murung. Kita malah jadi takut untuk berkenalan dengan dia gitu kan? Iya, Bu. Oke. Selanjutnya ada senyum di tempat umum. Nah, kita kayak senyum kepada orang lain sebagai tanda keramahan itu membuat tempat umum terasa lebih aman dan nyaman dan memberikan energi positif kepada orang di sekitar kita. Nah, misalnya nih, saat kalian di luar gitu kan, di taman kota atau di mana, terus kalian menunjukkan keramahan kalian, pasti orang-orang juga akan ramah kan? Iya, Bu, betul. Atau ada nggak yang punya cerita misalnya di saat lagi di luar terus tersenyum atau orang senyum ke kalian, itu ada nggak yang punya cerita? Bagaimana gitu? Saya, Bu. Oh iya, boleh ulang. Kan itu saya pulang ibu sama ibu, terus tuh jadi saya kesal kan Bu, saya jalan mau ke kantin terus ketemu sama mutinya senyum sama saya, jadi saya jadi senang lagi. Itu jadi mententeramkan hatinya Ulan ya. Awalnya dia pelangi, dia hatinya lagi murung, terus ternyata disenyumin sama Mufti gitu kan. Terus dia jadi senang lagi, ada lagi semangatnya untuk tidak marah-marah, tidak berkelahi seperti itu ya. Iya, Bu. Nah, senyum itu tadi ya, di awal kita bahas senyum itu adalah ibadah. Jadi dalam ajaran agama, senyum kepada orang lain adalah ibadah. Senyum adalah sedekah sederhana yang bisa dilakukan kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Benar? Seperti apa ya kata-kata motivasi tadi, saat kita tersenyum itu adalah hadiah paling murah yang kita berikan ke orang, tapi hal yang paling berharga bagi orang lain. Oke? Nah, ada yang tahu manfaat dari memberikan senyum? Meningkatkan percaya diri Bu. Meningkatkan percaya diri. Oke, ada lagi? Senang Bu. Apa? Orang jadi ikut senang. Orang jadi ikut senang, meningkatkan percaya diri. Ada lagi? Meredakan amarah, Bu. Meredakan amarah. Ya benar ya, seperti cerita Ulan tadi ya. Iya. Oke, jadi manfaat memberikan senyum yaitu meningkatkan rasa percaya diri, membuat orang lain merasa dihargai, dan menyebarkan energi positif di lingkungan. Seperti yang tadi sudah kita bahas ya. Iya Bu. Oke, nah sekarang kita masuk ke mengenal dan menulis cerita pendek. Oke, karena kita hari ini akan membuat sketsa dan cerita pendek dengan tema senyum di sekitarku, maka anak-anak ibu harus mengenal dulu bagaimana cara menulis cerita pendek. Oke? Baik Bu. Baik, Bu. Nah, jadi ada yang tahu nggak cerita pendek itu apa? Cerita pendek. Kita buat cerita tapi hanya singkat Bu. Benar. Cerita yang singkat ya. Ada lagi? Karya tulis Bu. Karya tulis, benar. Jadi, cerita pendek adalah karya sastra berbentuk prosa naratif yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa secara singkat dan padat. Panjang cerita biasanya kurang dari 10.000 kata. Jadi di mana? Iya. Kayak misalnya contohnya cerita Bawang Putih Bawang Merah, Malin Kundang itu sebenarnya termasuk ke dalam cerita pendek. Kalau cerita panjang itu seperti novel. Nah, seperti Novel teman saya Bu. oh iya, novel menurut kamu ya. Ya, tapi ada buku yang namanya novel juga ya. Iya, Bu. Yang Saya cerita sering baca novel, Bu. Oh, Saya baca Malin Kundang Bu. ya, Malin Kundang itu Saya baca kisah buku, Bu. Oh ya. Nah, yang kalian baca itu termasuk cerita pendek atau panjang? Kalau Bawang Putih pendek Bu. Kalau tadi Malin Kundang? Ya, pendek. Pendek, kita Bu. Pendek apa? Aduh, komik itu, Bu. Ya, kalau cerita kayak gitu emang termasuk ke dalam cerpen ya. Nah,
Nah, jadi cerpen itu memiliki ciri-cirinya. Oke, ada yang tahu nggak sebelumnya? Singkat Langsung intinya, benar ya, kayak ada bukaan dari ini ya. Dikarat ya, apa juga dikarat ya? Oke, nah jadi ciri-ciri cerpen yang pertama ada ceritanya singkat dan padat, benar tadi bilang itu. Terus fokus ke satu tokoh utama, seperti bilang kita tadi. Fokusnya hanya Clara kan? Yang ketiga adalah satu peristiwa penting. Dia hanya menceritakan satu peristiwa penting. Sedangkan kalau novel tadi itu tuh punya ada part-partnya kan, ada berita A, B, C gitu ya. Terus yang ketiga adalah tokoh dan latarnya terbatas. Jadi dia cuma misalnya lingkup di rumahnya, bukan lingkup di sekolah gitu ya. Oke, strukturnya, nah cerpen juga memiliki struktur ya. Jadi di cerita awal itu kita, misalnya di paragraf awal, itu kita mengenal tokoh dulu. Gimana sih mengenal tokoh latar belakang, misalnya aku adalah seorang anak SD yang tinggal di mana gitu kan? Atau yang sekolah di SD ini gitu. Jadi kita mengenal tokoh dulu, latarnya seperti apa, misalnya latar tempatnya, di sekolah mana, latar waktunya, suasananya. Jadi latar itu ada 3 ya, ada latar tempat, waktu, dan suasana. Terus yang kedua kita masuk ke komplikasi, dimana itu mulai munculnya konflik. Misalnya aku adalah ini yang bersekolah di SD 108 misalnya. Lalu aku memiliki temanku ternyata memiliki teman lain yang dia tidak mau terlalu berteman denganku. Saya itu mulai konflik kan, konfliknya saat temannya tidak mau berteman denganku. Konflik itu permasalahan. Jadi permasalahan mulai muncul di komplikasi ini gitu. Jadi mulai awalnya permasalahan teman, permasalahan di rumah, sesuai dengan ceritanya anak-anak, oke? Nah, lanjut ke evaluasi. Evaluasi ini adalah puncak konfliknya. Jadi gimana? Saya kalian kayak cerita tadi, temannya tidak mau berteman sama dia, terus puncak konfliknya mereka berkelahi. Nah, itu adalah puncak konfliknya, gimana mereka berkelahi, gimana mereka pernah apa gitu kan. Terus nanti akan ada penyelesaian konflik, yaitu di resolusi. Di resolusi itu adalah penyelesaian konfliknya. Gimana nanti entah gurunya datang, menyelesaikan konflik mereka, atau temannya datang. Pokoknya cerita itu harus runtut gitu ya, runtut dan padat. Nah, di cerpen sendiri juga ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ada yang tahu sebelumnya? Nggak tahu ya? Oke. Unsur intrinsik itu adalah dalam cerpen itu meliputi kayak temanya, tokoh dan penokohannya, alur dan plot, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanatnya atau pesan yang mau disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Amanat itu adalah pesannya. Nah, jadi di intrinsik itu tuh unsur-unsur yang di dalam ceritanya. Kayak tema yang mana, penokohannya apa, alurnya ada. Alur itu ada alur maju, ada alur mundur. Kalau alur maju itu kita menceritakan ke masa depan. Kalau alur mundur kita menceritakan masa lalu. Kalau alur maju mundur itu dimana kita menceritakan kita menceritakan ke depan, tapi ada flashback ke belakang. Seperti itu. Iya. Oke, paham sampai sini? Oke. Nah, selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini meliputi kayak latar belakang pengarang, kondisi sosial budaya masyarakat, gaya kehidupan yang dianut, yang di luar dari si cerita itu, tapi dia mencakup dari cerita itu. Paham nggak? Contohnya kayak latar belakang pengarang. Misalnya kayak di buku biasanya kan tertulis gitu ya kan, siapa pengarangnya, siapa ilustratornya, terus bagaimana cerita itu dibuat, karena apa gitu loh. Kayak kata pengarang, iya. Tentang tulisnya, tentang bagaimana sih cerita itu berasal gitu kan. Iya. Atau saya kalian undang itu dari Sumatera Barat, ternyata dari nyata atau dari apa gitu kan. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Oke, udah ada paham? Kalau nggak paham boleh bertanya ya. Selanjutnya ada jenis-jenis cerpen. Nah, tadi ya panjang ceritanya itu cerpen itu sangat pendek tapi dia padat. Tapi di sini panjang cerita itu terbagi menjadi 3. Ada cerpen dini, cerpen sedang, dan cerpen panjang. Jadi cerpen panjang itu seperti Bawang Putih Bawang Merah dan yang lain itu sebenarnya masuk ke cerpen panjang. Oke, kalau cerpen sedang itu tuh dia seperti cerita-cerita yang kalian buat. Misalnya kalian membuat cerita yang runtut, itu tuh masuk ke sedang. Sedangkan cerita mini itu tuh dia hanya beberapa paragraf saja. Kalau komik itu masih sedang itu, masuk ke sedang kayaknya. Cerpen ini tuh yang nanti mau buku-buku tuh. Ya, kayak di buku cuma kayak satu cerita gitu kan. Iya, Bu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, isi atau temanya, jadi bisa isi temanya itu tentang kehidupan sehari-hari, pendidikan, fantasi, petualangan, dan lain-lainnya. Seperti kita tadi temanya adalah senyum di sekitarku. Pokoknya temanya itu bebas. Banyak-banyak yang bisa jadi tema. Oke, nah lanjut ke langkah menulis cerpen. Jadi yang pertama dilakukan adalah kita menentukan tema dan tokoh utamanya. Seperti tadi telah sampaikan ya, tema kita adalah senyum di sekitarku. Oke, jadi nanti kalian bebas tuh untuk memilih tokoh utamanya siapa, bagaimana alurnya, tokohnya seperti apa, tempatnya bagaimana, gitu ya. Terus susunan alur ceritanya yang jelas. Kayak tadi kan ada 4 kan, dari pengenalan tokoh, terus muncul konflik, puncak konflik, dan penyelesaian. Itu harus runtut. Dan yang ketiga adalah bahasa yang menarik dan disesuaikan. Maksudnya bahasa anak itu tidak perlu yang formal banget ya. Cukup kayak yang bisa dipahami dan nyambung dengan ceritanya. Tapi tidak juga yang tidak formal sekali, kayak disesuaikan gitu. Dia tapi non baku. Gen apa? Selagi membaca paham dengan cerita kamu itu tidak masalah. Oke? Kalau itu kayaknya orang sedikit yang tahu ya. Kalau saya apa masih banyak ya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke membuat APD. Jadi kalian boleh buatkan buku latihannya masing-masing dulu ya. Oke, ada yang nggak bawa kertas? Bawa. Nggak bawa? Nah, iya buku latihannya. Oke. Ada lagi yang nggak bawa buku? Ini ada kertas. Berdalamnya ya. Oh iya, oke, sabarnya. Iya. Oh iya boleh. Cepet ya. Nggak ada pena? Oke, bentar ya, coba ibu lihat ya. Nah, mana yang satu? Oke. Oke, sebelum menulis, kalian pasti apa ya? Otaknya udah panas, jangan mendengarkan penjelasan ibu tadi kan? Nah, ruangannya panas juga. Oke, sebaiknya kita screening dulu ya. Boleh berdiri, boleh berdiri.
gambar dulu terus nanti baru dituliskan ceritanya ya. Oke? Oke, Ibu kasih waktu 30 menit ya, cukup? Cukup, Bu. Oke, silakan dikerjakan. Digambar, Bu. Ya, digambar dulu, disketsa dulu baru ditulis. Sampai digambar, Bu. Sederhana saja, semampu kamu. Oke, Bu. Ibu kalau selesai Iya, Bu. Nah, selanjutnya siapa yang bisa memberikan kesimpulan pada pembelajaran kita hari Sini, ini? Bu. Dulu, Bu. Oke, boleh Siti. Kalau saya, Bu, tadi kita belajar tentang senyum. Mhm. Terus senyum itu ekspresi diri kita. Nah, senyum itu makanya itu membuat suasana lebih bahagia, terus mengalirkan positif vibes kata Gen Z, Gen apa, Bu? Oke. Terus apa lagi ya, Bu? Itu saya tadi cerpen kan, Bu. Mhm. Buat cerpen. Nah, kalau teman-teman saya banyak di taman, di kebun. Gitu sih, Bu. Oke, terima kasih Siti. Ada lagi yang bisa memberikan kesimpulan? Bu, Oke, Tasya. cerpen itu ada latar suasana, latar tempat, latar waktunya, Bu. Habis itu kalau buat cerpen harus ada konfliknya, Bu. Oke, ada lagi yang bisa memberikan kesimpulan? Makasih ya Tasya. Saya Bu, Oke, jadi boleh. kita belajar senyum Bu, senyum tuh bisa di mana aja Bu, di rumah, di sekolah, di lingkungan Bu. Terus kita belajar cerpen juga Bu, cerpen itu cerita pendek Bu, cuman sampai 10.000 kata Bu. Contohnya cerpen tuh kayak bawang putih, bawang merah sama kayu udang Bu. Terus kalau cara menulis cerpen tuh ada apanya Bu? Pengenalan tokohnya Bu, ada konfliknya, ada penyelesaiannya Bu. Terus ada unsur instruksi sama esensinya Bu. Oke, oke, udah bagus semua ya. Kita untuk tadi untuk Siti dan Tasya. Benar ya yang dibilang anak ibu. Jadi, oke. Nah, jadi senyum tadi kita belajar senyum, belajar cerpen. Senyum itu kita bisa melakukan di mana saja, dengan siapa saja, dan kapan saja. Jadi saat kita tersenyum kita menghadirkan energi positif ke orang lain dan ke lingkungan kita sekitar. Oke? Jadi jangan lupa untuk tersenyum. Nah, yang kedua tadi kita belajar tentang cerpen. Cerpen bagaimana kita menulis yang baik. Atau di sini ada yang punya bakat menulis, bisa lebih dipahami lagi secara mendalam tentang menulis cerpen ini. Maka nanti bisa jadi penulis kan? Ya, Bu. Terus gini, Saya Bu mau ditulis. pahami tentang strukturnya, jenis-jenisnya, ada unsur intrinsik, ekstrinsik, seperti itu ya. Ya Bu. Nah, senyum itu sederhana tapi memiliki dampak yang besar untuk kita dan lingkungan. Ayo kita lebih banyak tersenyum kepada siapa saja di sekitar kita untuk menciptakan kebahagiaan bersama. Nah, sebelum itu, Bu, ini dikumpul, Bu. oh iya, dikumpul dulu ya tugas-tugasnya ya. Iya, Bu. Oke, sini. Bu. Ini Bu, saya foto ya, Bu, sama diri. foto dengan Jenny ya. Oh, teman dekat kamu ya? Iya, Bu. Itu keren banget, Bu. Oke, makasih. Wow, bagus sekali gambarnya. Makasih, Bu. Iya. Oke, kita masuk ke soal evaluasi ya. Ya Bu. Evaluasi itu apa Bu? Evaluasi itu melihat lagi apakah kalian paham dengan materi yang kita ajarkan hari ini atau enggak ya? Iya Bu. Sendiri Bu. Iya, sendiri mengerjakannya ya. Ibu sudah buat 5 soal evaluasi. Jangan melihat ke temannya ya. Ya Bu. Oke, bagian soalnya ya. Tulis nama dan kelasnya. Oke, Bu. Bu, ini mau nyampe, Bu. Apa? Jangan ya, tidak usah menyanyi ya. Iya, Silakan, sama silakan. ini. Itu kecil. Bu, Ibu sini ada, Bu. Ayo ke sini. Mau silang atau di bulan Bu? Disilang ya. Bu, ini bikin harinya, Bu. Ya, bikin. Bu, ini tanggal berapa, Bu? Tanggal 8. Sudah, Bu. Dibuka Berapa menit, Bu? Berapa menit, Bu? 5 menit. Oke, Bu. Oke, 5 menit ya. Bu. Oke, jangan melihat temannya ya. Bu, ini Bu nanya-nanya. Jangan melihat temannya. Oke, Sisma? Sudah, Bu. Sudah? Oke, dikumpul. Makasih, Bu. Silakan dikumpul. Iya, sama-sama. Silakan dikumpul. Ibu, saya buku. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Nah, jadi bagaimana pembelajaran kita hari ini? Seru. Seru? Apa lagi? Seru, senang. Karena saya menceritakan tentang ini. Oh, tentang Jimmy, tentang temannya.
Nah, untuk tugas minggu depan, anak-anak ibu tadi ya, tuh cari 5 hal yang membuat kalian tersenyum dan 5 hal yang kalian membuat orang lain tersenyum. Oke, tulis di mana, Bu? Di buku latihannya, di buku PR-nya ya. Oke, nanti ibu bagikan buku PR-nya ya. Oke, Bu. Oke, jangan lupa tugasnya ya. Baik, Bu. Oke, sekian yang bisa ibu sampaikan dari belajar hari ini. Semoga dapat diterapkan oleh anak ibu yang di sekitarku ini, dan juga untuk cerpennya bisa mungkin mendalami kembali. Oke, boleh utari disiapkan dulu teman-temannya. Bersiap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahirabbil alamin. Amin. Berdoa selesai ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang mau pulang boleh ya, yang udah dijemput orang tuanya boleh langsung pulang. Yang belum tunggu dulu ya. Ya, boleh.